Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online SMP Islam Sunan Mejagung pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 9 dengan tema Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran daring pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita tertulis di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia untuk terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 1. Periode awal kemerdekaan. Pada periode awal kemerdekaan ini, Pancasila dipahami atas dasar situasi bangsa Indonesia yang ketika itu masih diliputi oleh seperti kekacauan dan perpindahan kondisi sosial budaya dari masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk pelaksanaan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi. Kenapa? Karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah berhasil mengusir penjajah, bangsa Indonesia mulai mendapat tantangan dari dalam. Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan politik, terutama sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Dan presiden ini hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Pada periode tahun 1950 sampai tahun 1955, penerapan Pancasila itu diarahkan sebagai ideologi liberal. Meskipun tetap berdasar negara Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, tetapi suara terbanyak. Sistem pemerintahannya yang liberal, dalam hal ini parlementer tidak berlangsung dengan stabil. Kenapa? Karena usia kabinet tidak berlangsung lama, sehingga sering terjadi pergantian kabinet. Jadi, pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang sangat berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Yang kedua adalah periode Orde Lama. Untuk periode Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965.
Periode ini sering juga disebut masa demokrasi terpimpin. Ciri pokoknya adalah kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno, bukan di tangan rakyat sebagaimana amanat Pancasila. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter dengan mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Pada masa Orde Lama, terjadi juga penyimpangan Pancasila akan digantikan sebagai paham nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata pada akhirnya tidak cocok dengan kondisi sosial negara Indonesia. Akibatnya, terjadilah kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila. Dalam mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila melalui USDEK, yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian nasional. Dinamika perdebatan ideologi antara kelompok Islam dan Pancasila sangat dominan dalam perpolitikan nasional pada masa Orde Lama. Hal ini dilatar belakangi oleh kekecewaan kelompok Islam atas penghapusan piagam Jakarta dari pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pada masa ini, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, yaitu Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional PRRI atau Premesta. Periode Orde Baru. Periode Orde Baru adalah masa bangsa Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru inilah pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyinggung dari Pancasila melalui program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disingkat dengan P4. Pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Akan tetapi, banyak kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, di antaranya yang pertama yaitu melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui seperti pembekalan. Yang kedua adalah Orde Baru menentukan organisasi-organisasi masyarakat harus berasaskan tunggal Pancasila. Selama masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto menyelewengkan Pancasila dengan menerapkan demokrasi sentralistik yang berpusat pada pemerintah atau eksekutif. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media
tidak mendiskreditkan pemerintah. Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat pula beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain: 1. Melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. 2. Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. 3. Adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut berpendapat. 4. Adanya pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priok, kasus penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang terjadi pada tanggal 27 Juli 1996. 5. Perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non-pribumi atau keturunan dan golongan minoritas. Yang keempat adalah periode Orde Reformasi. Pada masa reformasi yang serba bebas akan menjadi ancaman tersendiri terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila karena kebebasan tersebut akan menyebabkan munculnya dampak negatif yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti penyebaran berita palsu, terkikisnya sopan santun, unjuk rasa yang berlebihan, atau ujaran kebencian. Selain itu, terancamnya persatuan dan kesatuan karena banyak daerah yang merasa tidak puas dengan pembangunan yang tidak merata, sehingga muncul keinginan merdeka dari beberapa wilayah di Indonesia. Nah, pada era reformasi, Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti, dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Orde Reformasi banyak mengubah tatanan sosial dan politik untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bawah apa? Di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosial, ekonomi, politik yang belum terjawab. Akibatnya, peranan Pancasila pada Orde Reformasi pun dipertanyakan. Pancasila pada era reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Mengapa? Karena pada saat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila menjadi ideologi masih kerap terjadi. Pancasila itu seakan-akan tidak memiliki kekuatan memengaruhi dan menuntun masyarakat karena Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Pancasila banyak diselewengkan dan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk pada masa lalu, bahkan ikut disalahkan menjadi sebab kehancuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.